Perkenalkan, nama saya Indra Ridwansyah dari Prodi Politik B dengan NIM F01215112. Ingin menjelaskan tentang apa penyebab konflik Ukraina dan Rusia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sejak Februari lalu, hampir seluruh media nasional di tanah air aktif memberitakan berita internasional terkait konflik di Ukraina. Namun sayangnya mayoritas pemberitaan tersebut hanya mengutip dari media-media barat, sehingga tingkat objektivitasnya relatif rendah. Apa yang terjadi di Ukraina saat ini sebenarnya merupakan isu geopolitik. Isu utamanya tidak terletak pada konflik antara Rusia dan Ukraina, melainkan pada faktor lain yang jauh lebih berperan, yakni kompetisi antara sea power dan continental power. Sea power yang dimaksud adalah kekuatan aliansi militer Atlantik Utara yang disebut NATO atau OTAN. Sementara continental power disebut di sisi yaitu Rusia. Jadi pertanyaannya sekarang, siapa sebenarnya yang menyulut kompetisi ini sehingga berkembang menjadi situasi seperti sekarang? Untuk jawaban ini kita perlu menggunakan kacamata ilmu geopolitik dan bukan berdasarkan kepentingan kelompok tertentu. Dalam pandangan geopolitik ada konsep yang disebut Rim-led. Konsep yang dikembangkan oleh Nicholas John Spikman. Ini menekankan pentingnya melakukan containment pengurungan terhadap wilayah strategis dunia yang bernama Eurasia untuk memperkuat hegemoni politik internasional. Siapa yang dapat mengontrol Litland, maka dapat mengontrol Eurasia. Siapa yang dapat mengontrol Eurasia, maka dapat mengontrol dunia. Begitu kurang lebih ucapan Spikman, seperti dikutip Olivier Zazik 2016 dalam bukunya berjudul Introduction al Analisi Geopolitik. Eurasia merupakan wilayah Eurasia merupakan wilayah yang membentang dari ujung Eropa sebelah barat hingga ujung Asia sebelah timur. Sementara Rimland merupakan wilayah-wilayah di sisi atau di sekitar Eurasia. Jika dilihat dari peta dunia, maka negara yang paling besar secara geografis di Eurasia adalah Rusia. Maka dari itu, sejumlah pakar geopolitik berpendapat posisi Rusia sangat strategis secara geopolitik, sehingga sangat wajar jika Rusia sejak zaman kekaisaran hingga sekarang selalu berusaha mempertahankan posisi independennya dalam politik internasional. Misalnya, Rusia tidak pernah tertarik ataupun berniat untuk bergabung dengan Uni Eropa maupun NATO. Sementara itu, kekuatan sea power di bawah payung NATO berambisi untuk mendominasi politik internasional dengan terus melakukan containment. Saat awal berdirinya pada 1994, NATO hanya beranggotakan 12 negara, yaitu Amerika Serikat dan 11 negara-negara Eropa Barat dalam arti geografi dan atau politik. Tidak lama setelah itu, tepatnya pada 1955 muncul aliansi lain sebagai pengimbang kekuatan NATO, yaitu Parka Warsawa. Namun sejak Parka Warsawa bubar pada 1991, praktis hanya ada NATO sebagai aliansi militer raksasa skala dunia. Kemudian NATO terus mengembangkan wilayahnya, terutama di benua Eropa. Jumlahnya kini mencapai 30 dan banyak di antara anggota-anggota baru itu berada tidak jauh dari Rusia, seperti negara-negara Eropa Tengah, Eropa Timur, negara-negara Baltik, dan negara-negara Balkan. Pergerakan blok barat ini tidak lain merupakan penerjemahan dari teori Rimland, containment terhadap Herland. Dalam tradisi geopolitik adalah hal wajar jika salah satu kekuatan utama dunia berusaha mencegah terjadinya ancaman serius terhadap wilayahnya. Dalam hal ini, Rusia berusaha mencegah ekspansi NATO yang kian mendekati perbatasan Rusia. Seperti kita ketahui, Ukraina adalah negara yang berbatasan langsung dengan wilayah Rusia.
bagian Eropa. Bahkan perbatasan ini berada tidak jauh dari kota-kota utama Rusia. Artinya jika Ukraina bergabung NATO, maka secara geopolitik posisi Rusia begitu terancam. Maka dari itu berulang kali pihak Rusia mengingatkan agar pihak Barat untuk tidak mencoba memasuki Ukraina ke dalam keanggotaan NATO. Namun peringatan ini tidak dipedulikan Barat. Semakin lama pergerakan Barat dan Ukraina yang dipimpin politik pro-Barat semakin menunjukkan ke arah tersebut. Sebelumnya dukungan Barat telah berhasil meloloskan para politisi pro-Barat untuk memimpin Ukraina sebagai bagian dari upaya mereka memutuskan rencana mereka. Bisa dibayangkan jika Ukraina bergabung NATO, maka dengan mudah Barat memasang perangkalan militer skala besar, bahkan perang militer berkekuatan nuklir di wilayah yang berbatasan dan berhadapan langsung dengan wilayah-wilayah utama Rusia. Dalam kacamata geopolitik, tentu ini merupakan ancaman serius. Selain itu, jika Ukraina bergabung ke dalam organisasi NATO, itu dapat mengancam sisi sejarah dan historis Rusia. Dalam konteks ilmu geopolitik, faktor sejarah dan budaya juga merupakan salah satu komponen penting. Seperti diketahui, sejarah Rusia berasal dari Kekaisaran Kievan Rus yang berada di wilayah Ukraina sekarang. Saat itu, ibu kota kekaisarannya berada di kota Kiev, dan wilayah kekuasaannya tersebut berkembang ke arah utara maupun timur, termasuk Moskow. Namun karena invasi yang dilakukan Imperium Mongol, kemudian Imperium Golden Order, Kekaisaran Kiev Rus, Kievan Rus ini terpecah belah menjadi wilayah-wilayah kerajaan kecil yang sebagai besar di bawah kontrol Golden Horde. Setelah cukup lama berkuasa, Golden Horde kemudian terpecah belah dan melemah kekuatannya. Lalu lahirlah sebuah kerajaan independen di wilayah Moskow yang kemudian berkembang menjadi Kekaisaran Rusia, lalu Imperium Rusia, kemudian Uni Soviet, dan sekarang menjadi Republik Federasi Rusia. Baiklah, sekian dari saya tentang penjelasan mengapa terjadi konflik antara Rusia dan Ukraina.